cucunya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Amin. Ya. Dan saat ini sedang dalam pemulihan sebetulnya. Jadi saya di samping kanan saya perkenalkan dulu adalah Kiai Haji Sobri Lubis, adalah Ketua Umum DPP FPI. Di belakangnya adalah Panglima Laskar Pembela Islam Ustadz Maman Suryadi. Di belakang saya Wakil Panglima Laskar Pembela Islam Ustadz Jordan, dan ada pengurus FPI di belakang kita. Jadi pertama-tama saya mau sampaikan bahwa kami sebelum ada pengumuman dari pihak Polda, yang tadi itu pun kita dapatnya dari televisi, sebelum kita mendengarkan pernyataan dari pihak Polda, itu kita masih menganggap keenamnya dalam status hilang. Makanya pernyataan kita yang pertama keluar itu adalah pernyataan statusnya masih dalam keadaan hilang, kita sebutkan. Karena itu pernyataan dibuat pagi hari, ya, sebelum kita mendengar kabar bahwa keenamnya sudah syahid. Nah, kemudian saya mau jelaskan kronologi backgroundnya dulu, bahwa beberapa hari yang lalu, ya, memang ada beberapa pengintai di Pondok Pesantren Habib Rizik, yaitu hari Jumat, ya. Hari Jumat itu ada beberapa pengintai yang ditugaskan oleh institusi resmi negara. Ya, saya tidak mau sebut. Oleh institusi resmi negara yang ditugaskan mengintai 24 jam. Mereka menggunakan drone dan peralatan canggih lainnya. Dan kemudian ada komunikasi dari laskar yang menjaga Pondok Pesantren Habib Rizik di Megamendung itu dengan para pengintai. Karena kebetulan mereka terjebak dengan cara pengintaian mereka sendiri yang tidak profesional. Ada komunikasi antara laskar penjaga Markas Syariah Megamendung dengan para pengintai. Ya. Ada 3 orang yang berhasil dikomunikasikan dan kita mendapatkan semua data-datanya. Ya, data-datanya kita dapatkan semua, identitasnya kita dapatkan semua, dan ternyata pengintaian itu bukan cuma terjadi di Megamendung, di lokasi Pondok Pesantren Habib Rizik, tetapi juga di Petamburan sini. Posisinya di sebelah sana, ya, posisi para pengintai. Ada foto-fotonya kita dapatkan. Kemudian juga di Sentul yang sempat dilakukan aksi demonstrasi. Artinya yang saya mau sampaikan di sini, Habib Rizik sejak kepulangannya memang diintai secara ketat 24 jam. Ada 30 orang. Masing-masing 10 orang di Petamburan, 10 orang di Sentul, 10 orang di Megamendung. Jadi kita sudah tahu sebetulnya. Ya, kita sudah tahu. Nah, setelah proses hari Jumat itu, beliau bersama keluarga meninggalkan tempat istirahat beliau, tempat pemulihan beliau yang tadinya di Megamendung, beliau pindah ke Sentul, ya, pindah ke Sentul. Kemudian Ahad, ya, malam, yaitu hari Minggu, pukul 22.30, artinya lebih sekitar setengah 11-an, ya, setengah 11 sampai jam 11 malam. Beliau meninggalkan lokasi dari Sentul untuk menuju ke tempat pengajian keluarga. Pengajian keluarga inti. Saya mau sebutkan, pengajian subuh, ya. Pengajian subuh keluarga inti. Jadi tidak melibatkan pihak mana-mana pun juga. Dengan 4 mobil keluarga. Di dalam mobil ada istri beliau, ada anak dan ada menantu. Artinya ada perempuan di dalam mobil itu. Dan ada cucu beliau, 2 orang masih bayi, 3 orang balita. Ya. Jadi di rombongan Habib Rizik itu ada balita, ada bayi dan masih belum 1 tahun, dan ada balita. Itu yang saya mau tegaskan. Jadi ini adalah perjalanan keluarga biasa. Beliau mau melakukan pengajian keluarga saja, karena biasa pengajian subuh keluarga. Ya. Nah, di dalam perjalanannya
lebih kurang pukul 12.30, artinya setengah 1 malam, rombongan beliau dengan dikawal. Beliau menggunakan keluarga menggunakan 4 kendaraan roda 4 dan dikawal oleh 4 mobil juga oleh laskar. Ya. Nah, di dalam perjalanan ada orang yang menguntit sejak dari keluarnya beliau dari Sentul itu. Ya. Terus dikuntit dan akhirnya para penguntit ini berusaha memotong entah apa tujuannya. Kita sebut karena kita tidak tahu apakah dia petugas resmi atau bukan, karena dia tidak berseragam ya, harus disebut tidak berseragam. Ini orang-orang tidak berseragam. Berusaha memotong rombongan ya dan menyetop kendaraan. Nah, para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi. Ya, untuk melindungi Imam Besar Habib Rizik Syihab. Itu reaksi normal karena memang mereka bertugas untuk mengawal. Reaksi normal. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Jadi fitnah, dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Kalau betul itu coba dicek senjata apinya, nomor register senjata apinya, pelurunya itu semua tercatat. Cek saja, silakan dicek. Pasti bukan punya kami, karena kami tidak punya akses terhadap senjata api dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap. Ya, jadi bohong sama sekali. Apalagi di FPI, di kartu anggota FPI dan kartu anggota LPI disebutkan bahwa setiap anggota FPI dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahkan dan bahan peledak. Itu dilarang di kartu anggota kita punya. Ya. Nah, jadi upaya-upaya memfitnah, memutarbalikkan fakta, hentikanlah. Ya. Hentikanlah. Nah, kemudian kejadiannya, ya, kenapa kami menyatakan laskar kami dalam keadaan hilang? Karena memang kami belum tahu keberadaannya di mana. Itu membuktikan bahwa mereka dibunuh dan dibantai, saudara-saudara. Ya. Kalau sejak awal tembak menembak itu berarti dia tewasnya di tempat dong. Tewas di tempat pasti banyak. Semalam saya sendiri sampai jam 3 sudah ngecek dengan teman-teman yang di lapangan, tidak ada jenazah di situ, tidak ada keramaian di situ. Yang ada justru petugas aparat setempat yang ada di lokasi yang diperkirakan di sekitar pintu tol Kerawang Timur. Ya, di tengah malam itu saya suruh cek. Begitu saya mendengar ada berita terjadi ada laskar kita yang ditembak, kita suruh cek ke pintu tol Kerawang Timur. Ternyata tidak ada mobil laskar di situ. Mobil laskar tidak ada, jenazah tidak ada. Kalau itu memang tembak menembak dan tewas di tempat, itu pasti ada jenazah di situ. Pasti membutuhkan proses lama untuk evakuasi di situ. Tetapi ini tidak ada. Dan bahkan saudara-saudara perlu ketahui, teman-teman media, sempat salah satu laskar mengirimkan voice note rintihan dari salah satu laskar kita yang ditembak. Itu artinya apa? Itu artinya laskar kami dibawa ke satu tempat dan dibantai di tempat itu. Dibantai di tempat lain. Itu artinya. Dan kemudian waktu kemudian setelah voice note terkirimkan, tidak ada lagi HP dari laskar 6 orang itu yang aktif kita hubungi. Kita sudah cari sampai pagi tadi, sampai siang tadi, sebelum pengumuman dari pihak Polda, kita sudah cari kemana-mana. Ke rumah sakit kita cari, ke kantor polisi kita cari. Karena kita anggapnya itu orang hilang. Dan ternyata kemudian ada pengumuman bahwa seperti yang dinyatakan fitnah, yang menyatakan tembak-menembak itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya mau katakan tidak betul, ya, berdasarkan fakta-fakta dan kronologi yang saya sampaikan bahwa terjadi tembak-menembak dan laskar memiliki senjata api, itu tidak betul sama sekali. Itu fitnah besar terhadap kami, fitnah besar terhadap umat Islam. Kami anggap itu upaya memutarbalikkan fakta yang tidak pada tempatnya. Saudara-saudara harus diperhatikan, ini 6 orang ya, 6 orang wafat di
bantai, keluarganya ada satu di dalam, ya, ibunya ada satu di dalam, ada satu orang tuanya laki-laki sedang sholat di masjid, ya. Ini anak-anak kita tahu persis, anak-anak ini hanya bentuk kecintaannya mengawal pimpinan kami, imam besar, hanya bentuk pengabdian, tidak memiliki agenda apapun, tidak memiliki senjata api, tidak memiliki bahan peledak, dan segala macam bentuk senjata lainnya. Dari kami, saya kira itu. Ketua Umum silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Silakan. Ya. Untuk pengecekan CCTV di lokasi sudah diminta. Belum kita lakukan karena kita ini masih sibuk sampai dengan siang tadi sebelum ada pengumuman dari pihak Polda, kita masih sibuk memastikan keberadaan 6 orang tersebut. Ya. Jadi kita belum mengecek kemanapun, kita masih menelusuri kemana-mana tempat dari kemungkinan itu dibawa, yaitu apakah rumah sakit, karena kita mendengar ada voice note yang tertembak, kan, rintihan dari salah satu korban yang ditembak, masih sempat didengarkan oleh Laskar yang tetap mengawal, ya. Dan kita belum mengetahui itu sampai hari ini, bahkan sampai detik ini kita belum mendapatkan akses terhadap jenazah. Itu yang patut dicatat. Kita tahu bahwa mereka 6 orang Laskar ini yang syahid ini adalah wafat, baru tahu dari pengumuman, ya, dari pihak kepolisian. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Tapi posisi imam ini gimana sekarang Bang, udah diketahui? Sampai hari ini saya belum tahu, kita belum mendapatkan informasi. Ini menunjukkan bahwa bukti konkret bahwa keenam jenazah ini dalam kontrol dan kendali penuh, artinya kan. Kalau memang itu tembak-menembak biasa, tentu itu ada di masyarakat lain. Tentu masyarakat sudah sibuk, sudah ramai di situ. Ini sampai sekarang ini kami tidak mendapatkan akses di mana keberadaan jenazahnya, ya, kondisi lukanya di mana tembak-menembak berapa lubang pelurunya, kami tidak tahu. Hanya satu-satunya sumber informasi baru bahwa dinyatakan bahwa tewas. Ya. Pak Murahman, berarti terkait dengan penjelasan yang Bapak bilang tadi yang terkait di tol Japek itu, berarti Bapak melihat sendiri bahwa tidak sempat terlihat adanya mayat dalam tol? Saya tidak melihat sendiri, tapi kita tugaskan ada Laskar kita untuk ngecek mulai dari pukul 1:30 ya sampai pukul 3 sampai menjelang subuh kita cek gitu. Tidak ada di situ peristiwa tembak menembak. Tidak ada peristiwa tembak-menembak di lokasi yang kita duga tempat terjadinya itu. Ya. Untuk yang 4 orang yang masih sisa itu kan ada 10 orang katanya yang dikabarkannya. Yang mengawal itu 4 mobil. Jadi lebih dari 10 orang. Berarti yang sisanya itu bakal bisa jadi saksi Bang. Insya Allah bisa, ya, insya Allah bisa. Tapi konsentrasinya 2 mobil konsentrasinya terus melakukan pengawalan terhadap Habib Rizik, ya. Yang 2 mobil lagi itu yang berhadapan dan untuk upaya ditangkap oleh pihak yang kita belum tahu sampai sekarang. Tapi diakui oleh mereka itu sebagai polisi kan. Mestinya kalau polisi, saya mau katakan, kalau polisi dalam upaya penyidikan itu mestinya penyerahan surat. Kan surat sudah diserahkan, untuk apa lagi dikuntit? Kan Habib Rizik tinggal datang atau tidak kan? Kalau tidak datang kan ada upaya-upaya hukum yang mereka gunakan berdasarkan kewenangan mereka. Tidak perlu ada kuntit-mengkuntit seperti itu. Ya. Jadi ini menjadi catatan penting, ya. Ini menjadi catatan penting. Habib Rizik sudah dipanggil dan kita sudah mendatangi hari ini pengacara kita. Ya. Jadi tidak ada kaitan itu dengan bahwa Habib Rizik seperti apa, tidak ada.